Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaiti Sembiring dari Departemen Teknik Industri. Para pembelajar yang budiman dan yang berbahagia, bertemu kembali pada video pembelajaran kali ini yang berkaitan dengan topik pada mata kuliah proses manufaktur. Bahasan yang akan kita sama-sama saksikan berikut ini adalah berkaitan dengan micromanufacture, clean rooms, semiconductor and silicon, serta crystal growing. Semoga bahasan-bahasan yang akan ditampilkan dapat menambah wacana dan pemahaman dari para pembelajar sekalian. Terima kasih. Mikromanufaktur mengacu pada manufaktur dengan skala mikroskopis sehingga tidak terlihat oleh mata biasa. Istilah mikromanufaktur, mikroelektrik, dan sistem mikroelektromekanis tidak terbatas pada skala jangka kecil saja. Tetapi hal ini berkaitan dengan strategi material pada proses manufaktur. Jenis pembuatannya sangat bergantung pada litografi, etsa basah dan kering, serta teknik pelapisan. Pembuatan mikrosemikonduktor mengeksploitasi kemampuan unik dari silikon untuk membentuk oksida dan semikonduktor metal on-oksida komplementer. Contoh produk yang tergantung pada teknologi mikromanufaktur termasuk diantaranya adalah berbagai sensor dan probe, kepala cetak injek, mikroaktuator, dan juga perangkat-perangkat terkait seperti kepala hard drive magnetik dan perangkat mikroelektronik seperti prosesor komputer dan juga chip memory. Saat ini telah berkembang dari teknologi pembuatan sistem mikroelektromekanis yang awalnya dikembangkan pada tahun 1980-an dengan tujuan mengintegrasikan sensor dan aktuator elektromekanis dengan elektronik pengkondisian mereka. Para pembelajar melalui penambahan mikromesin silikon dan juga pengendapan logam dan oksida ke dalam teknologi fabrikasi sirkuit terpadu analog yang berbasis silikon, sensor, dan aktuator elektromekanis yang sangat kecil, maka dapat dibuat dengan biaya yang sangat rendah dan volume yang tinggi. Selain itu, perangkat berbasis MEMS ini lebih kuat dan andal daripada perangkat konvensional yang lebih besar. Akselerometer berbasis MES adalah produk MEMS yang paling banyak digunakan. Pengaktifan penggunaan airbag di mobil dan saat ini banyak ditemukan di ponsel, komputer, kamera, klub golf, ski, dan tentu saja video game. Transducer tekanan berbasis MEMS juga telah digunakan secara luas selama beberapa dekade, terutama di mobil, pesawat terbang, peralatan kontrol proses, dan sensor biomedis sekali pakai. Pada sebagian besar aplikasi, manfaat dari integrasi sistem tingkat tinggi sudah terlihat dengan jelas. Keberhasilan akselerometer dan sensor tekanan berbasis MEMS bersama dengan dorongan umum menuju produk kecil, berbiaya rendah, dan bervolume tinggi telah menyebabkan ledakan teknologi proses yang dapat digunakan dalam fabrikasi MEMS dan aplikasi yang ditargetkan oleh teknologi proses ini. Para pembelajar, penyertaan elektronik digital merupakan langkah yang cukup jelas. Ekspansi ke pemancar optik, detektor, dan saklar telah menghasilkan sistem mekanis elektrooptik mikrooptik. Sebagai contoh adalah perangkat cermin mikro yang digunakan di televisi dan proyektor, kemudian perangkat laser solid state yang telah memungkinkan pertumbuhan industri telekomunikasi dan komunikasi data.
Fungsi biologis yang digunakan telah menghasilkan perangkat bio-MES. Lab pada perangkat chip untuk diagnostik di tempat perawatan adalah salah satu dari beberapa contoh produk bio-MES yang tersedia. Para pembelajar, meskipun sejumlah besar aplikasi sedang dalam tahap pengembangan, termasuk sensor yang dapat ditanamkan, misalnya glukosa, dan perangkat penghantaran obat transdermal berbasis jarum mikro. Terakhir, dengan menyertakan aliran fluida dengan aktuator listrik termal atau piezo, banyak kepala cetak inkjet termasuk dalam kategori perangkat MES dan printer inkjet telah lama diadopsi oleh para analis saat melaporkan angka pendapatan industri MEMS. Banyak perangkat optik yang sekarang termasuk dalam kategori MOEMS tidak memiliki fungsi mekanis, dan ini lebih tepat dikategorikan sebagai perangkat elektrooptik. Clean rooms, biasa juga diistilahkan sebagai kamar bersih, adalah lingkungan produksi yang memiliki polutan lingkungan tingkat rendah. Hal ini tidak dianggap berbahaya seperti debu, asap, parfum, dan bakteri. Clean room modern ditemukan oleh fisikawan Amerika Willis Whitfield. Sebagai pegawai Sandia National Laboratories, Whitfield menciptakan rencana awal untuk clean room pada tahun 1960. Sebelum penemuan Whitfield, clean rooms sebelumnya sering bermasalah dengan partikel dan aliran udara yang tidak dapat diprediksi. Whitfield merancang kamar bersihnya dengan aliran udara yang konstan dan disaring untuk membersihkan kotoran. Ada beberapa tingkatan dalam standar ruang bersih. Hal ini ditentukan oleh banyaknya partikel yang terdapat dalam satu kaki kubik. Namun, kontaminan ini pada wafer silikon selama sebuah pemrosesan dapat sangat membahayakan kinerja seluruh perangkat. Definisi ruang bersih berdasarkan Organisasi Standar Internasional atau ISO telah dilakukan dan mengacu pada jumlah tertentu. Hal ini dapat disaksikan pada gambar berikut. Ada beberapa macam pendukung di ruang bersih. Yang pertama adalah automatic pintu kedap udara sebagai pengunci udara di dalam ruang bersih agar tidak terkontaminasi dengan udara luar ruangan. Yang kedua adalah passbox shower sebagai penyaring udara ketika seseorang hendak memasuki ruang bersih, dan ini berfungsi untuk menghilangkan debu dan partikular udara serta menghilangkan kontaminan yang dihasilkan secara internal. Selanjutnya adalah scrub station. Sebagai media pembersih operator, ini adalah berupa air yang telah ditreatment secara khusus sehingga menghasilkan air yang jernih dan bebas dari pH yang berlebih. Arus udara yang bergejolak atau tidak searah menggunakan arus laminar dan filter kecepatan non-spesifik untuk menjaga udara tetap bersih dalam gerakan konstan, meski tidak semuanya mengarah pada tujuan ataupun arah yang sama. Udara kasar berusaha menjebak partikel yang mungkin ada di udara dan mengarahkannya ke lantai. Lalu, mereka memasukkan filter dan meninggalkan lingkungan ruang bersih tersebut. Pedoman clean room dan pembatasan kontaminasi mikroba yang sangat ketat untuk menjamin kebebasan dari kontaminasi mikroba dalam produk farmasi telah ditetapkan oleh FDA Amerika Serikat dan United Eropa. Partikel udara terjadi pada lingkungan di sekitar kita, kemudian juga bakteri, aneka debu hidup dan organisme mati yang tertiup oleh angin dan deburan laut.
Industri yang menghasilkan partikel dari pembakaran, kimia uap, dan gesekan di bidang manufaktur. Orang-orang di area kerja merupakan sumber utama partikel, misalnya serpihan kulit, rambut, pakaian serat, kosmetik, emisi pernafasan, bakteri dari keringat, dan sebagainya. Partikel-partikel udara bervariasi dari 0,001 mikrometer sampai beberapa ratus mikrometer. Partikel yang lebih besar dari 5 mikrometer cenderung untuk menetap oleh akibat gravitasi. Pada banyak proses manufaktur, partikel-partikel udara merupakan sumber kontaminasi. Para pembelajar, sumber partikel dalam ruang bersih dikelompokkan menjadi 2 kategori, antara lain sumber eksternal. Ini merupakan partikel eksternal atau dari luar yang masuk ke ruang bersih. Biasanya melalui infiltrasi melalui pintu, jendela, dan penetrasi dinding untuk pipa, saluran, dan yang lainnya. Dan pada umumnya udara luar masuk melalui udara AC. Pada operasi clean room, sumber partikel eksternal biasanya memiliki sedikit efek pada konsentrasi partikel clean room secara keseluruhan karena filter HEPA membersihkan suplai udara. Namun, partikel konsentrasi dalam ruang bersih saat istirahat berhubungan langsung dengan partikel ambien konsentrasi. Sumber eksternal dikendalikan terutama oleh udara filtrasi, ruang bertekanan, dan penyegalan penetrasi ruang. Kategori kedua, sumber internal. Manusia, pelepasan permukaan atau lantai clean room, proses peralatan, dan proses manufaktur itu sendiri akan menghasilkan partikel dalam ruang bersih. Personil clean room dapat menjadi sumber terbesar dari partikel internal yang menghasilkan beberapa ribu sampai beberapa juta partikel per menit dalam sebuah clean room. Partikel yang dihasilkan dikendalikan dengan pakaian clean room yang baru, kemudian prosedur gowning yang tepat, dan aliran udara dirancang untuk terus menghasilkan udara bersih. Personil yang bekerja dalam clean room, maka gerakan-gerakannya mungkin akan menarik partikel udara dari sumber lain. Penerapan lingkungan ruang bersih di bidang manufaktur, kemasan, dan penelitian terus berkembang sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk lingkungan kerja bersih yang meningkat. Para pembelajar, berikut ini adalah industri yang menggunakan ruang bersih untuk produk mereka, antara lain farmasi, bioteknologi, produk biologi, dan medis. Sangat dibutuhkan pengendalian terhadap pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan, dan partikel yang hidup tersebut akan menghasilkan kontaminan lainnya. Mikroelektronik atau semikonduktor. Kemajuan dalam semikonduktor dan mikroelektronika, fasilitas-fasilitasnya merupakan persentase yang signifikan dari seluruh clean room dalam operasi di Amerika Serikat. Aerospace. Clean room pertama kali dikembangkan untuk aplikasi aerospace untuk memproduksi dan merakit satelit, rudal, dan elektronik kedirgantaraan. Sebagian besar aplikasi melibatkan ruangan yang besar dengan tingkat kebersihan ISO 14641 kelas 8. Aplikasi lainnya, clean room juga digunakan secara aseptis pada pengolahan makanan dan minuman, pabrik kemasan, otomotif, laboratorium, percetakan, dan yang lainnya. Semikonduktor adalah dasar untuk perangkat elektronik karena sifat listriknya
dapat diubah dengan menambahkan atom pengotor terpilih dalam jumlah yang terkontrol ke dalam struktur kristalnya. Operasi listrik perangkat semikonduktor dikendalikan dengan menciptakan daerah dengan jenis dan konsentrasi yang berbeda. Bahan semikonduktor memiliki sifat kelistrikan yang berada di antara konduktor dan isolator. Sifat dari semikonduktor tidak terlepas dari isolator dan konduktor. Sifat dari kedua kelistrikan ini tidak mudah berubah akibat pengaruh suhu, cahaya, hingga magnet. Hal inilah yang menjadikan semikonduktor memiliki sifat yang sangat sensitif. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Bahan semikonduktor terdiri dari 4 elektron valensi. Yang pertama, jenis bahan semikonduktor yang umum digunakan adalah karbon, germanium, dan silikon. Berdasarkan jenis dopingnya, bahan semikonduktor terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe P dan tipe N. Suatu semikonduktor bersifat sebagai isolator listrik jika tidak diberi arus listrik dengan cara dan nilai besaran arus listrik tertentu. Namun, pada suhu, arus listrik, tata cara, dan persyaratan kerja tertentu, semikonduktor berfungsi sebagai konduktor, misalnya sebagai penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Untuk menggunakan suatu semikonduktor agar dapat berfungsi, maka kita harus mengetahui spesifikasi dan karakter semikonduktor tersebut. Dan jika tidak memenuhi syarat operasinya, maka tidak akan dapat berfungsi dan akan menjadi rusak. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain. Dan hal ini dikenal dengan istilah donor elektron. Semikonduktor digunakan pada berbagai alat. Sifat kelistrikan suatu bahan, termasuk semikonduktor, dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram pita energi. Diagram pita energi menjelaskan bahwa dari kumpulan atom-atom yang terkumpul rapi akan membentuk struktur kristal tertentu dan hanya ada sejumlah tingkat energi yang dapat ditempati oleh elektron. Elektron tersebut akan menempati tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Pita terakhir yang diisi oleh elektron disebut pita valensi. Sejumlah tingkat energi setelah pita valensi disebut sebagai pita konduksi. Jarak antara tingkat energi terendah di pita konduksi dan tingkat energi tertinggi di pita valensi disebut celah pita. Bahan semikonduktor yang terdiri dari unsur-unsur yang sama disebut semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik ini memiliki sifat-sifat listrik tertentu pada suhu yang tertentu pula. Misalnya, jumlah muatan pembawa. Pada aplikasinya, rekayasa jumlah muatan pembawa ini dengan cara selain merubah suhu, misalnya dengan melakukan doping pada semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik yang telah terdoping ini disebut sebagai semikonduktor ekstrinsik. Para pembelajar, alasan utama kegunaan semikonduktor dalam elektronik adalah karena sifat elektroniknya dapat diubah dalam sebuah cara yang dinonaktifkan melalui penambahan sejumlah kecil ketidakmurnian. Silikon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Si dan nomor atom 14. Senyawa yang diwujudkan bersifat paramagnetik. Unsur kimia ini ditemukan oleh John Jacobs, dan silikon merupakan unsur metaloid tetravalensi dan bersifat semakin tidak reaktif daripada karbon. Kontroversi tentang sifat-sifat silikon berasal sejak penemuannya. Silikon pertama kali dihasilkan dalam wujud murninya pada tahun 1924 dengan nama silisium yang berfaedah logam.
Lalu pada 1831 namanya ditukar menjadi silikon karena sifat-sifat fisiknya semakin mirip dengan karbon dan boron. Silikon merupakan elemen yang sangat banyak di lingkungan kehidupan semesta dari bidang massanya. Namun, jarang ditemukan dalam wujud murni di lingkungan kita. Silikon sangat banyak terdistribusi pada debu, pasir, planetoid, dan planet dalam berbagai wujud sebagai silikon dioksida atau silikat. Sekitar 90% kerak bumi terdiri dari mineral silikat, dan hal ini menjadikan silikon sebagai unsur kedua yang sangat melimpah di kerak bumi. Silikon sering dipergunakan untuk membuat serat optik dan dalam operasi plastik dipergunakan untuk mengisi bagian dari tubuh pasien. Silikon dipergunakan secara komersial tanpa melakukan proses pemisahan. Terkadang dengan sedikit pemrosesan dari senyawanya di lingkungan yang ada. Sebagai contoh adalah pemakaian langsung bebatuan, pasir silika, dan tanah liat dalam pembangunan gedung. Silika juga terdapat pada keramik. Banyak senyawa silikon modern seperti silikon karbida yang dipakai dalam pembuatan keramik berdaya tahan tinggi. Silikon juga dipakai sebagai monomer dalam pembuatan polimer sintetik silikon. Keunggulan utama dibandingkan silikon adalah untuk memancarkan cahaya, sehingga hal ini memungkinkan pembuatan perangkat seperti laser dan dioda pemancar cahaya. Silikon memiliki beberapa keterbatasan yang mendorong pengembangan senyawa semikonduktor, khususnya gallium arsenide. Para pembelajar sekalian, unsur silikon juga berperan terhadap ekonomi modern. Meskipun banyak silikon dipergunakan pada penyulingan baja, pengecoran aluminium, dan beberapa industri kimia lainnya, sebagian silikon juga dipergunakan sebagai bahan semikonduktor pada elektronik. Karena penggunaannya yang besar pada sirkuit terintegrasi, landasan dari komputer, maka kelangsungan teknologi modern sangat bergantung pada silikon. Pembelajar yang budiman, crystal growing and wafer prepare silicon yang terjadi secara alami dalam bentuk silikon dioksida harus menjalani serangkaian langkah permurnian untuk menjadi bahan kristal tunggal bebas. Karakteristik pemrosesan dan beberapa sifat material wafer silikon bergantung pada orientasinya. Sebagai contoh, pesawat akan memiliki kerapatan atom tertinggi di permukaan, sehingga kristal tumbuh paling mudah di bidang ini dan terjadi oksidasi pada kecepatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bidang kristal lainnya. Secara tradisional, bipolar perangkat dibuat dalam kristal berorientasi, di mana bahan berada lebih disukai untuk perangkat MOS. Kristal asli tidak sempurna dan mengandung cacat titik, cacat garis atau dislokasi, cacat bidang atau cacat volume. Cacat titik memanifestasikan dirinya dalam beberapa bentuk. Setiap atom non-silikon dimasukkan ke dalam kisi baik di substitusi atau situs interstisial dianggap cacat titik. Cacat titik penting dalam kinetika difusi dan oksidasi. Apalagi untuk aktif secara elektrik, dopan harus menempati situs substitusi untuk memperkenalkan tingkat energi di celah pita. Dislokasi merupakan cacat garis. Dislokasi dalam kisi adalah cacat dinamis. Mereka dapat menyebar di bawah tekanan yang diterapkan. Pertumbuhan kristal biasanya melibatkan perubahan fase dari padat, cair, atau gas ke fase padat kristal. Proses Hodgkin yang menghitung 80% hingga 90% konsumsi silikon di seluruh dunia terdiri dari pencelupan kecil biji kristal tunggal menjadi silikon cair dan perlahan-lahan menarik benih, lalu memutarnya secara bersamaan.
Wadah biasanya terbuat dari kuarsa atau grafit dengan sebuah lapisan silika yang menyatu. Setelah benih dicelupkan ke dalam lelehan EGS, maka terbentuklah kristal yang ditarik pada tingkat untuk meminimalkan cacat dan menghasilkan diameter ingot yang konstan. Kristal CZSI tumbuh dari lelehan silikon yang terkandung dalam leburan silika percobaan. Pemurnian ini bermanfaat dalam pembuatan perangkat semikonduktor silikon kristal tunggal, dan hal ini biasanya diperoleh dengan menggunakan proses Skov-Raschke yang dicelupkan ke dalam lelehan silikon, kemudian ditarik perlahan sambil diputar. Wafer silikon kemudian diproduksi dari ingot silikon dengan beberapa urutan proses operasi. Wafer ini kemudian digiling di sepanjang tepinya dengan menggunakan roda berlian, sehingga akhirnya wafer tersebut dipoles dan dibersihkan dalam rangka penghilangan kerusakan permukaan yang disebabkan oleh proses penggergajian yang terjadi. Biasanya hal ini dilakukan dengan proses pemolesan mekanik kimia yang disebut juga sebagai planarisasi mekanik kimia. Batangan tersebut kemudian diiris menjadi wafer dengan ketebalan sekitar 200 mm menggunakan gergaji berlapis berlian berdiameter dalam yang berputar cepat. Setelah menggergaji, wafer tersebut digiling menjadi tepi berbentuk bulat untuk mencegah tepi terkelupas selama mekanis penanganan pengolahan wafer. Sedangkan asam hidrofluorat kemudian dapat menghilangkan proses oksidanya. Asam asetat digunakan untuk mengontrol laju reaksi. Proses basah akan semakin menghaluskan permukaan karena karakteristik ETSA isotropik dengan nitrat larutan kaya asam. Silikon meskipun rapuh merupakan bahan yang keras. Bahan yang paling cocok untuk dibentuk dan memotong silikon adalah berlian. Konversi ingot silikon menjadi wafer yang dipoles membutuhkan beberapa operasi pemesinan, kimia, dan pemolesan. Setelah operasi penggilingan untuk memperbaiki diameter material, satu atau lebih flat akan dialirkan sepanjang ingot. Flat terbesar disebut flat utama atau primer, biasanya relatif terhadap orientasi kristal tertentu. Flat ini terletak dengan teknik difraksi sinar X. Rusun primer berfungsi sebagai alokator mekanik dalam peralatan pemrosesan otomatis untuk memposisikan wafer dan juga berfungsi untuk mengarahkan perangkat IC relatif terhadap kristal. Flat lain yang lebih kecil disebut sekunder, dan flat yang berfungsi untuk mengidentifikasi orientasi dan konduktivitas jenis wafer. Dengan demikian, rumah susun sekunder menyediakan sarana untuk menyortir dan mengidentifikasi wafer ketika pencampuran harus terjadi. Lokasi datar untuk 4 umum jenis wafer silikon lalu dibuatkan. Kelemahan dari flat ini adalah area yang dapat digunakan pada wafer, yaitu area di atas perangkat mikroelektronika mana yang dapat dibuat. Untuk sekitar 200 mm dan wafer berdiameter 300 mm, hanya sebuah lekukan kecil yang dipotong dari wafer berfungsi untuk mengaktifkan penyelarasan litograf. Namun, tidak ada tipe dopan atau informasi orientasi kristal yang didapatkan. Setelah proses ini selesai, maka ingot siap untuk dilakukan pemotongan menjadi wafer. Pengiris menentukan 4 parameter wafer, yakni permukaan orientasi, ketebalan, dan ini tergantung pada diameter wafer, taper, yaitu variasi ketebalan wafer dari ujung ke ujung antera, dan busur yang merupakan kelengkungan permukaan wafer diukur dari pusat wafer ke tepinya.
Setelah diiris, wafer menjalani lapping operasi yang dilakukan di bawah tekanan menggunakan campuran Al203 dan gliserin. Pengeksaan kimia selanjutnya akan menghilangkan sisa yang rusak dan daerah yang terkontaminasi. Baiklah para pembelajar seluruhnya, demikianlah akhir dari materi pada video kali ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap lagi tentang topik ini, maka pembelajar dapat mencari dan menelaah referensi-referensi yang berkaitan. Semoga apa yang sudah kita saksikan pada video ini mendapatkan banyak manfaat. Insyaallah ketemu pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.